Perkenalkan, nama saya Dr. Tegar, selaku dokter jaga pada hari ini. Kalau boleh tahu saya sedang dibiasakan dengan Bapak siapa? Arda. Bapak Arda. Bapak Arda umurnya berapa, Pak? 35 tahun. Oh, 35 tahun. Pekerjaannya? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Alamat rumahnya? Saya tinggal di Banyuasri. Oh, sudah kerja, Pak. Ada keluhan apa Pak di sini? Jadi saya batuk-batuk dok, udah dari seminggu yang lalu. Oh, batuk-batuk ya, Pak. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan menanyakan terlebih dahulu mengenai penyakit Bapak itu. Apa Bapak bersedia? Iya. Oke. Jadi batuk-batuk yang Bapak rasakan ini apakah mengeluarkan dahak, Pak? Iya dok, sedikit. Sedikit mengeluarkan dahak. Apakah terasa sakit gitu pada saat Bapak melakukan batuk? Mungkin di leher atau di dada gitu? Sakit di dada. Sakit di dada. Dada sebagian mana? Sebelah mana? Kanan dok. Oh, sebelah kanan ya, Pak. Rasa sakitnya itu apa namanya? Apakah dahak yang Bapak keluarkan itu agak banyak atau sedikit? Sedikit dok. Oh, sedikit. Rasa sakit yang di paru di dada Bapak apakah rasa sakit sekali atau biasa saja gitu? Iya, sedikit sakit sih dok, tapi tidak terlalu. Tidak terlalu ya. Jika saya kasih 1 sampai 10 itu rentangannya kira-kira di angka berapa gitu kira-kira rasa sakit? Mungkin di angka 5 sih dok. Oh gitu. Sejak kapan sih Bapak merasakan batuk-batuk ini, Pak? Dari seminggu yang lalu dok. Oh, sudah seminggu yang lalu ya. Apakah itu batuk Bapak ini terjadi sering setiap hari atau bagaimana, Pak? Cuman di waktu-waktu tertentu aja sih dok. Oh, di waktu-waktu tertentu. Apa namanya? Apakah batuknya ini terus-terusan, misalnya di dalam selama waktu itu apa terus-terusan atau jarang-jarang gitu, Pak? Jarang-jarang sih dok, biasanya sekali-sekali gitu. Oh, sekali-sekali ya. Apakah ada hal yang biasanya memicu Bapak dari batuk ini? Biasanya sih dok, karena debu atau pas baru bangun pagi. Oh, karena berbulan pagi. Selain itu mungkin ada lagi, mungkin makanan mungkin? Nggak ada sih dok. Oh, nggak ada ya. Biasanya Bapak bagaimana cara Bapak untuk mengatasi batuknya? Mungkin mau minum obat atau bagaimana? Dari keluarga sih menyuruh untuk minum air panas sama obat juga sih, tapi cuman bisa meredakan dan sampai sekarang belum hilang. Oh gitu. Apa namanya? Selain itu, apakah ada gejala-gejala lain atau sakit-sakit lain yang Bapak rasakan selain batuknya atau sakit dadanya? Agak sedikit pusing sih dok, tapi nggak terlalu sih. Oh, pusing juga ya. Apakah keluarga-keluarga Bapak ada yang mengalami batuk seperti ini juga, Pak? Kalau di keluarga sih nggak ada dok. Nggak ada. Apakah dahulu-dahulunya juga Bapak pernah mengalami batuk seperti ini? Ya, sebelumnya pernah sih dok, dan sekarang lagi. Oh gitu. Apakah pekerjaan Bapak itu yang sebagai kuli bangunan itu apa namanya? Pada saat Bapak bekerja apakah terjadi peningkatan atau lebih sering batuk gitu, Pak? Iya sih dok, terutama ketika kerja karena sebagai kuli bangunan kan sering terpapar debu. Oh gitu. Apakah Bapak sudah mengkonsumsi makanan yang sehat? 4 sehat 5 sempurna, Bapak? Dibilang 4 sehat 5 sempurna enggak sih dok. Oh iya, seadanya aja. Oh iya. Jadi untuk pemeriksaan lebih lanjut saya akan melakukan beberapa pemeriksaan yang saya lakukan terhadap dinding dada Bapak bagian depan dan juga bagian belakang, yaitu pada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan menginfeksi atau melihat, palpasi menekan, perkusi untuk mengetuk, dan juga auskultasi menggunakan stetoskop. Apa Bapak bersedia? Iya dok. Oke, karena Bapak bersedia, Bapak silakan untuk duduk nanti di bed. Saya akan memeriksa dada bagian belakang Bapak dan saya akan melakukan anestesi terlebih dahulu. Oke, silakan Bapak. Oke Bapak, silakan untuk membuka bajunya Pak. Dan Bapak silakan untuk menghadap ke sana supaya saya bisa memperhatikan punggung Bapak. Oke baik, pertama saya akan melakukan teknik inspeksi. Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Jadi teknik inspeksi ini saya akan mengamati daripada punggung Bapak apakah adanya kelainan daripada struktur dan juga ketinggiannya. Oke baik Pak, dari yang saya amati ada sedikit perbedaan pada bagian kanan punggung Bapak di mana agak sedikit lebih besar ya Pak. Untuk selanjutnya saya akan mengamati daripada punggung Bapak pada saat Bapak bernapas dengan dalam. Bapak silakan untuk bernapas. Oke, tahan dan hembuskan Bapak. Oke baik, dari pemeriksaan pada saat Bapak bernapas tinggi juga di sini terlihat adanya sedikit pembesaran yang lebih besar di daerah kanan ya Pak dibanding daerah kiri, yaitu tidak begitu simetris jadinya.
Namun selanjutnya saya tidak menemukan adanya lesi, massa dan deformitas maupun adanya retraksi pada rusuk-rusuk Bapak. Untuk selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya teknik palpasi atau menekan-nekan. Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Oke, jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari rasa nyeri ataupun massa dan juga patah tulang yang ada pada bagian dinding dada bagian belakang Bapak. Nanti pada saat saya apabila terasa nyeri, Bapak silakan untuk mengatakannya, Pak ya. Ya. Tadi dok di bagian kanan tadi agak sedikit nyeri. Oh, di bagian kanannya agak sedikit nyeri ya? Iya. Oke, baik, dari pemeriksaan palpasi yang saya lakukan atau penekanan yang saya lakukan, saya memang agak menemukan adanya sedikit massa pada bagian punggung sebelah kanan Bapak, dan juga Bapak juga merasakan nyeri di daerah sana. Dan juga namun saya tidak menemukan adanya restorasi atau patah tulang pada rusuk Bapak. Untuk selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan yang memeriksa bagaimana pengembangan dinding dada bagian belakang Bapak. Jadi Bapak silakan untuk bernapas sekali pada saat dengan maksimal pada saat saya menyuruhnya, Pak ya. Saya akan meletakkan tangan saya di sekitar kosta ke-10 Bapak. Bapak silakan untuk bernapas dengan dalam. Oke, hembuskan. Sekali lagi, Pak. Hembuskan. Oke, baik, dari pemeriksaan yang saya lakukan, saya ada sedikit merasakan perbedaan daripada pengembangan dada Bapak, karena pengembangan dada yang bagian kanan Bapak itu kayak terasa sedikit lebih membesar. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan daripada vermitus taktil namanya Pak, yaitu untuk mengetahui adanya getaran-getaran di dalam rongga dada bagian belakang Bapak. Jadi Bapak persilakan untuk mengatakan 99 Pak ya. Ya. Ketika saya suruh. Silakan Pak bilang 99. 99. 99 Pak. 99. Sekali lagi. 99. Oke, dan terakhir 99. Oke. Dari yang saya amati tadi, dari pemeriksaan vermitus taktil yang saya lakukan tadi, dari getaran-getaran vermitus yang saya rasakan itu secara umum normal Pak ya, di mana di bagian atas itu suara vermitusnya meningkat, di bagian tengah dada belakang Bapak agak menurun dan bagian bawahnya sedikit menghilang. Namun saya sedikit merasakan adanya perbedaan getaran di antara kanan dan kirinya Pak. Yaitu di bagian kanan itu terasa sedikit lebih redup gitu suaranya Pak, sedikit lebih senyap atau tidak begitu terasa. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan menggunakan teknik yang namanya perkusi atau pemukulan pada dinding dada bagian belakang Bapak. Apa Bapak bersedia? Iya dok. Oke, saya mulai. Jadi ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya suara-suara selain sonor yang ada pada dinding dada bagian belakang Bapak. Bapak silakan untuk berdiri tegak dan juga meletakkan tangannya menyilang seperti ini ya Pak. Oke, dari yang saya amati tadi, dari pemeriksaan perkusi yang saya lakukan, saya agak sedikit menemukan perbedaan di sekitar daerah dada bagian kanan Bapak, dada belakang bagian kanan Bapak. Di sana sedikit ada suara yang redup Pak, seperti terdapat sedikit cairan gitu. Jadi ada sedikit perbedaan antara bagian dada sebelah kiri Bapak dan juga sebelah kanan Bapak. Untuk selanjutnya adalah saya menggunakan teknik perkusi ini untuk mencari peranjakan diafragma Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Jadi saya mulai dari mid clavicula Bapak ya, untuk turun ke bagian inferior untuk mencari suara yang mulai redup.
telah menemukannya. Bapak silakan untuk bernapas dengan semaksimal mungkin. Tahan Pak ya. Oke, silakan buang semaksimal mungkin juga. Oke, saya telah menemukan peranjakan diafragma Bapak, di mana peranjakan diafragma Bapak sekitar 3 jari saya ini, dan di mana 3 jari saya ini berukuran sekitar 5 cm, dan itu berarti peranjakan diafragma Bapak itu normal, karena normalnya sekitar 5 sampai dengan 6 cm. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Bapak bersedia? Baik Bapak, jadi Bapak di sini pada saat saya menempelkan stetoskop, Bapak silakan untuk bilang 99, kemudian E dan 99 secara bersih atau 99 kayak gitu Pak. Bapak mengerti? Ya. Oke. Tapi sebelumnya Bapak mulai dari tarik nafas dulu ya, baru mengatakan 99 E dan 99 yang tadi ya. Ya Pak. 99 E. Oke Pak. 99 E. Oke. 99 E. Oke. 99 E. 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 Oke baik Pak, dari pemeriksaan auskultasi yang saya lakukan tadi, saya menemukan intensitas daripada bunyi rongga dada Bapak itu fast flat, itu normal Pak ya, dan juga frekuensi yang saya hitung tadi sekitar 32 kali per menit, dan juga iramanya normal, namun ada sedikit suara-suara tambahan, yaitu suara transmisi yang saya dengarkan berupa suara bronki, yang kemungkinan Bapak ini terkena bronkofoni. Oke Pak, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian anterior Bapak atau bagian depan Bapak. Bapak silakan untuk berbaring Pak ya. Jadi pemeriksaan ini sama seperti tadi urutannya. Yang pertama itu adalah inspeksi atau mengamati daripada dada Bapak secara statis. Oke baik, akan saya amati. Bapak bersedia? Ya. Oke, dari yang saya amati, pemeriksaan dada Bapak ini pada bagian kanan itu sedikit adanya pelebaran ya Pak, atau tidak begitu simetris, karena bagian kanannya itu sedikit agak lebih besar dibanding bagian kirinya. Oke, untuk selanjutnya adalah inspeksi secara pada saat Bapak menarik nafas dengan dalam. Silakan Bapak. Oke, silakan hembuskan. Oke, dari yang saya amati juga pada saat Bapak menarik nafas juga tidak ada tidak ada lesi massa dan deformitas yang saya lihat, dan juga tidak ada pada tulang sepertinya, dan tapi Bapak ada sedikit keasimetrisan pada saat Bapak menarik nafas, karena ketinggian dada sebelah kanan Bapak itu sedikit lebih tinggi. Oke, jadi untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan menggunakan teknik palpasi atau penekanan. Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Jadi penekanan ini untuk mengetahui apakah adanya massa dan juga pada tulang pada dinding dada Bapak. Pada saat merasakan nyeri, Bapak silakan untuk mengatakannya ya Pak. Iya di sana dok. Oh, agak terasa nyeri. Iya agak terasa nyeri. Nah di sana dok. Oh, di sana juga nyeri. Oke, dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya menemukan sedikit
sedikit adanya massa di bagian dada sebelah kanan Bapak, dimana di sana juga Bapak merasakan nyeri tadi, dan itu sepertinya ada sedikit cairan yang tertumpuk di bagian dada sebelah kanan Bapak. Namun saya tidak menemukan adanya patah tulang ataupun restorasi pada tulang-tulang tersebut Bapak. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan daripada pengembangan dada Bapak. Saya akan menekan dada Bapak di daerah Pisces sulcoides Bapak atau di dekat bulu kaki Bapak, dan jari-jari saya sekitar di kosta kelima Bapak, dan Bapak silakan untuk bernapas dengan dalam. Oke, silakan Bapak. Hembuskan. Sekali lagi. Hembuskan. Oke, baik, dari yang saya lakukan tadi, saya juga merasakan adanya pembesaran di sekitar dada kanan Bapak, yang dimana ini saya merasakan adanya pada saat Bapak bernapas itu dada sebelah kanan Bapak itu sedikit lebih besar dibanding yang kiri. Oke, selanjutnya adalah yaitu pemeriksaan vermitus taktil, yaitu untuk mengetahui apakah getaran-getaran yang ada pada dada Bapak itu normal atau tidak. Oke, Bapak silakan nanti untuk mengucapkan 99. Ya. Oke, silakan ucapkan 99, Pak. 99. Oke, 99. sekali lagi. 99. Oke, dari pemeriksaan vermitus taktil yang saya lakukan di sini secara umum normal ya Pak, dimana pada bagian atas Bapak itu dada Bapak bagian depan itu meningkat vermitusnya, bagian tengahnya sedikit meredup, dan bagian bawahnya mulai menghilang. Namun saya agak menemukan perbedaan antara vermitus antara kanan dan dada kiri Bapak, dimana vermitus yang bagian kanan itu sedikit lebih kayak memudar gitu Pak. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan perkusi atau pengetukan. Ini untuk mengetahui apakah adanya suara-suara selain sonor yang terdengar di dada Bapak. Apa Bapak bersedia? Iya, Dok. Oke, daripada perkusi yang saya lakukan tadi atau pengetukan yang saya lakukan tadi, saya sedikit menemukan adanya perubahan bunyi di bagian daerah dada sebelah kanan Bapak, karena di sana sedikit suara redup, yaitu tidak sonor lagi. Kemungkinan di sana adanya massa atau kemungkinan ada penumpukan cairan. Untuk selanjutnya adalah saya akan mencari tahu daripada letak batas daripada paru-paru dan juga jantung Bapak, yaitu saya mulai dari mid clavicula bagian intercosta 2 turun di bagian mid sternalis. Oke, saya sudah menemukan batas antara hepar Bapak dan juga jantung Bapak itu di sekitar intercosta kelima bagian kiri Bapak. Dan selanjutnya adalah untuk mencari batas daripada paru-paru dan juga hati Bapak. Saya mulai juga dari intercosta 2 mid clavicula bagian kanan. Oke, saya sudah juga menemukan batas antara paru dan hepar Bapak itu di sekitar intercosta 6 Bapak. Namun saya juga agak menemukan suara keanehan juga yang seperti saya laporkan tadi, adanya suara keredupan di bagian daerah dinding dada bagian kanan Bapak. Untuk selanjutnya saya akan melakukan teknik yang namanya teknik auskultasi menggunakan stetoskop. Apakah Bapak bersedia? Iya, Dok. Jadi pemeriksaan menggunakan stetoskop ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya kelainan-kelainan daripada irama, frekuensi, napas Bapak, dan juga apakah mungkin ada suara-suara tambahan yang selain suara normal.
Bapak dipersilakan untuk menarik napas terlebih dahulu, kemudian mengucapkan kata 99 E dan 99 secara berbisik. Oke Pak? Ya. 99 E 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 99 E. Oke, baik Bapak, dari pemeriksaan auskultasi yang saya lakukan tadi atau menggunakan tes swab tadi, di mana saya mendengarkan daripada intensitas suara pernapasan Bapak itu normal ya Pak, yaitu artikular, dan juga frekuensi Bapak itu sekitar 32 kali per menit, dan juga iramanya juga teratur. Namun saya menemukan adanya sedikit suara tambahan daripada pemeriksaan suara transmisi yang saya lakukan tadi. Saya menemukan adanya suara bronki, yang ini Bapak kemungkinan adanya terkena penyakit bronkofoni. Oke Pak, jadi karena pemeriksaan sudah selesai, Bapak silakan untuk menggunakan bajunya kembali, dan saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu, dan Bapak silakan untuk kembali ke meja registrasi tadi. Ya. Jadi gimana dok? Oke Bapak, jadi pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya sedikit menemukan adanya kelainan pada dinding dada Bapak sebelah kanan Bapak ya. Jadi itu kemungkinan adanya penumpukan cairan sedikit, karena di sana saya menemukan adanya sedikit massa, dan juga adanya pada saat saya melakukan pengetukan itu terjadi suara perubahan-perubahan yang tidak sonor, dan itu tidak normal. Dan untuk selanjutnya pemeriksaan lebih lanjut, Bapak silakan datang ke dokter spesialis paru, atau mungkin Bapak melakukan pengecekan laboratorium dan juga ronsen di Rumah Sakit Umum Daerah Singaraja. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada dok. Oke, karena tidak ada, semoga cepat sembuh ya Pak. Makasih dok. Oke.